Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 pada semester pertama ini, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita akan mempelajari bab reproduksi manusia. Yang kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Yang selanjutnya adalah listrik dinamis. Nah, yang pertama kita akan mempelajari sistem reproduksi manusia. Bagian yang akan dipelajari adalah yang pertama pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, yang ketiga kesehatan organ reproduksi manusia. Yang pertama adalah pembelahan sel. Pembelahan sel itu terdiri dari dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Di sini ada penjelasannya dan juga gambarnya itu di sebelah samping. Pembelahan secara mitosis yaitu menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual, yaitu tidak melalui proses seksual ya. Kemudian jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Selanjutnya siklus hidup sel dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan, interfase, dan fase pembelahan. Tahapan-tahapan mitosis yaitu adalah interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase pertumbuhan interfase bisa dilihat dicatat juga nanti. Yang pertama, tahap persiapan pada sel yang akan dilakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel, yaitu terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase, yaitu G1, GAP1, S, sintesis, dan G2, GAP2. Fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Fase S terjadi proses replikasi DNA. Yang ketiga yaitu fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Bisa dilihat gambarnya di bawah seperti itu. Selanjutnya fase profase, yaitu yang pertama benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Kemudian pada sel hewan sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Bisa dilihat ya gambarnya ya. Kemudian metafase. Metafase yaitu terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator sel. Yang ketiga, setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromernya. Yang keempat, pada setiap sentromer ada dua kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Bisa dilihat gambarnya atau boleh digambar juga. Selanjutnya fase anafase, yaitu yang pertama benang-benang spindle memendek, kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan. Yang ketiga mulai terjadi
sitokinesis, yaitu sitokinesis dimulai. Ya, yang terakhir adalah fase telofase, yaitu kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Ya, kumpulan kromatin membentuk anak inti. Yang keempat, terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Kemudian sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Begitu. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Ada meiosis 1 yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian meiosis 2, ada profase 1, metafase 2 maksudnya. Profase 2, metafase 2, anafase 2 serta telofase 2. Ya, ini adalah meiosis 1 yaitu profase 1. Membran inti mulai menghilang. Terbentuk gelondong pembelahan. Kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang, yaitu pengukuran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Ya, ini adalah metafase 1, meiosis metafase 1, yaitu kromosom homolog, yaitu tetrad, bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Ya, ini adalah fase anafase, yaitu kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Nah, ini adalah fase telofase, meiosis telofase 1, yaitu retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleus mulai dibentuk. Terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid maksudnya. Ya, untuk pembelajaran pagi ini cukup sampai di sini. Dilanjut pertemuan selanjutnya, dicatat di buku tulis. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.